Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 13 Juli 2021, kita akan belajar dari Keluaran pasal 18 ayat 21. Keluaran pasal 18 ayat 21. Judulnya adalah miliki karakter yang siap pakai. Miliki karakter yang siap pakai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari kisah pemilihan hakim untuk membantu Musa menangani bangsa Israel yang begitu banyak itu. Jadi ini pemilihan hakim-hakim. Karena itu harus ada kualitas dari orang-orang yang akan dipilih. Nah, orang-orang yang berkualitas itu memiliki di sini disebutkan 4 karakter ya. 4 karakter yang cocok untuk dijadikan seorang hakim, karena masalah di bangsa Israel kan masalah yang cukup rumit. Walaupun masalah yang besar itu harus diperhadapkan kepada Musa dan mereka menangani masalah yang lebih kecil, tapi tetap rumit karena kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk itu ya. Nah, ada 4 karakter yang dibutuhkan untuk orang itu siap pakai atau siap menjadi hakim. Yang pertama adalah cakap. 21a. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Cakap. Kata cakap di dalam bahasa Ibrani adalah khayil. Khayil. Ini mengandung banyak pengertian. Dia bisa berarti kuat, bisa berarti mampu, bisa berarti gagah berani, seperti seorang pahlawan atau seperti seorang serdadu atau seperti seorang prajurit. Tapi di dalam kata khayil ini juga mengandung unsur kesalehan, juga kejujuran, tidak egois, bahkan bijaksana dan tegas itu ada terkandung di dalam kata khayil ini. Jadi yang dimaksud dengan cakap ini begitu luas ya, begitu luas. Ini penting karena kalau tidak cakap ya pasti akan menjadi bahan ejekan orang Israel. Orang-orang yang mereka tangani ya itu pasti akan mengejek kalau orang-orang ini yang akan dipilih menjadi hakim ini tidak cakap. Jadi karakter yang pertama itu cakap. Sekali lagi banyak hal yang terkandung dalam kata cakap. Yang jelas bahwa orang ini bijaksana dan kuat gitu ya, berwibawa. Oleh karena karakter ini dia miliki atau orang-orang ini miliki yang akan dipilih menjadi hakim. Nah ini ya, jadi karakter yang pertama adalah cakap. Kemudian yang kedua adalah takut akan Allah. Saya baca, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah. Yang namanya takut itu dalam bahasa Ibrani yari. Itu ya berarti takut beneran karena Allah itu maha kuasa, dahsyat, ajaib. Ya orang akan takut secara sesungguhnya ya takut menghadapi Allah. Tetapi bisa juga berarti hormat. Hormat kepada Allah. Orang yang takut akan Allah itu hidupnya dekat dengan Allah. Ya, hidupnya dekat dengan Allah.
yang adalah sumber segalanya. Jadi kita bisa bayangkan, karakter ini wah sangat penting sekali. Karena orang itu takut akan Allah, jadi hidupnya bergaul dengan Allah. Tidak neko-neko, tidak neko-neko. Nah ini luar biasa, kalau udah hidup dekat dengan Allah, padahal Allah itu sumber segalanya. Ya sudah pasti, jikalau orang yang takut akan Allah ini hidup dalam takut akan Allah, mempraktekkan dari apa yang dikatakan takut akan Allah, maka dia merupakan orang yang kuat, berwibawa. Ini karakter yang sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah dapat dipercaya. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu di dalam bahasa Ibrani adalah is-emet. Is-emet. Itu sebetulnya diterjemahkan lebih tepat oleh Alkitab bahasa Inggris, yaitu man of truth. Man of truth. Orang-orang kebenaran. Itu sebetulnya dari kata dapat dipercaya ini adalah orang-orang kebenaran. Man of truth is emet. Itu adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar di dalam hatinya. Dia juga merupakan orang yang jujur dan benar dalam kehidupan yang nyata. Jadi orang yang dapat dipercaya ini agak berbeda ya pengertiannya dengan kita ya pada umumnya. Nah, ini karena dimaksudkan di sini adalah man of truth. Orang-orang kebenaran, orang-orang yang jujur dan benar di dalam hatinya dan di dalam kehidupan secara nyata. Dia berbicara menurut kebenaran. Dia menilai menurut kebenaran. Nah, ini penting. Sebab mereka nanti akan dipilih menjadi hakim-hakim yang mengadili orang-orang Israel, rakyat Israel. Jadi, kalau ada sebuah persoalan, ini karakter ini sangat penting ya, man of truth ini, yaitu dia akan menilai berdasarkan kebenaran. Jadi bukan berdasarkan keluarga, suku, atau orang dekat, tidak. Tapi berdasarkan kebenaran. Jadi tidak pandang mereka dari suku mana, ya dari 12 suku itu dari suku mana, kalau memang salah ya dinilai salah. Nah ini penting, karakter yang semacam ini penting. Jadi dia menilai itu berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan semata-mata perasaan gitu ya, perasaan. Kalau orang menilai orang lain berdasarkan perasaan, ya kalau dia suka, sesalah apapun orang itu kan pasti dianggap benar. Tapi kalau dia tidak suka, sebenar apapun orang itu akan dianggap salah. Nah, orang-orang yang akan menjadi hakim ini, hakim-hakim di bangsa Israel pada zaman Musa ini, adalah orang-orang yang bisa menilai berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan ego, tetapi berdasarkan kebenaran. Itulah man of truth, is emet, orang-orang kebenaran, jujur dan benar di dalam hati dan dalam kehidupan nyata, berbicara dan menilai menurut kebenaran. Kemudian yang keempat, benci kepada pengejaran suap. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Bapak Ibu, ini juga sangat penting. Kita tahu bahwa hukum itu bisa dipermainkan oleh manusia. Hukum ternyata sejak zaman dulu ya, bukan hanya zaman sekarang. Ternyata sejak zaman dulu hukum itu bisa dipermainkan manusia. Kalau di sini dikatakan pengejaran suap berarti ada. Berarti ada orang yang melakukan itu. Nah, kalau seorang hakim
atau pengadil di negeri Israel atau di antara bangsa Israel, itu adalah orang yang mengejar suap. Maka siapa yang punya harta lebih akan dimenangkan, akan dimenangkan. Oleh sebab itu, ini sangat penting, ya, sangat penting. Sebagai seorang hakim, dia harus menjauhi pengejaran suap. Melakukan semuanya adalah demi Tuhan dan demi kasih kepada sesama. Itulah karakter-karakter yang siap pakai. Orang yang cakap, itu orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang bijaksana, orang yang cakap, orang yang takut akan Allah. Dia akan menghormati Allah dimanapun dia berada dan bergaul karib dengan Allah sebagai pribadi dari sumber segalanya. Orang yang dapat dipercaya, yaitu isemet, orang yang hidup dalam kebenaran, berbicara dalam kebenaran, menilai orang dalam kebenaran, dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Karakter inilah yang cocok untuk siap pakai bagi Musa, karena ini penting. Jadi ketika orang tidak memiliki 4 karakter ini, mereka tidak bisa diangkat. Tidak bisa diangkat menjadi hakim bagi rakyat Israel atau bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, seharusnya kita ini adalah orang-orang yang siap pakai. Entah itu di dunia sekuler, apalagi di dunia pelayanan atau rohani atau gereja. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, seharusnya kita adalah orang-orang yang siap pakai. Oleh sebab itu, kita harus memiliki karakter-karakter ini. Kita harus menjadi orang yang cakap, yaitu di dalamnya ada bijaksana, ada kesalehan, ada kuat, ada kemampuan, dan sebagainya. Kita harus menjadi orang yang cakap. Kalau kita menjadi orang yang cakap, maka orang lain itu ya bisa terima. Wah, ini mumpuni, jadi memang layak untuk siap pakai. Kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di lingkungan sekuler pun kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi ini yang membedakan pemimpin Kristen dengan yang lainnya. Yang membedakan adalah dia takut akan Tuhan. Itu harus. Karena takut akan Tuhan menjadi sarana untuk kekuatan Tuhan itu ada di dalam dirinya. Untuk hikmat Tuhan itu ada di dalam dirinya. Maka perlu orang yang takut akan Tuhan. Ini membedakan ya Bapak Ibu, membedakan dengan orang lain. Sementara secara umum orang melakukan kesalahan A, maka orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan ikut-ikutan. Walaupun resikonya akan diperguncingkan, tidak masalah. Yang penting Tuhan tidak memperguncingkan. Yang penting Tuhan tidak mempersalahkan kita. Jadi orang yang takut akan Tuhan ini berbeda. Tampilannya akan berbeda. Terlihat sekali di dalam kesalehan, kejujuran, dan terlihat sekali ya di dalam kepemimpinannya berbeda. Takut akan Tuhan. Kemudian dapat dipercaya, ya mirip-mirip man of truth, yaitu orang-orang kebenaran. Dia menilai orang lain berdasarkan kebenaran, tidak berdasarkan apakah dia ya sesama suku atau tidak peduli. Tapi berdasarkan kebenaran. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Ini adalah orang yang dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Tidak mudah disuap, bahkan tidak bisa disuap. Itu adalah karakter yang membuat seorang pemimpin ini kuat. Pemimpin ini kuat. Dan kalau kita seperti itu, maka kepemimpinan kita sesungguhnya menjadi kepemimpinan yang kuat. Dan kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Mungkin juga bukan sekedar
pemimpin. Ya kita mungkin tidak jadi pemimpin, ya harus memiliki karakter yang seperti ini ya. Jadi kita orang yang siap pakai. Ketika pimpinan kita akan memberikan tugas, kita siap pakai. Ya, siap pakai. Apalagi nanti berkaitan dengan keuangan, siap pakai. Karena kita tidak mengejar suap. Kita orang yang jujur, siap pakai. Itu sangat penting. Apalagi di pelayanan, kita menjadi orang yang siap pakai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih kita di dalam posisi kita saat ini, maka pertahankan kecakapan Anda. Maka pertahankan rasa takut akan Tuhan di dalam diri Anda. Maka pertahankan hidup di dalam kebenaran. Memutuskan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Maka pertahankan kebencian Anda terhadap pengejaran suap. Maka Anda bisa menjadi orang yang kokoh dalam kepemimpinan Anda dan juga diberkati serta memberkati orang-orang di sekitar Anda. Jadilah orang yang siap pakai dengan memiliki karakter yang siap pakai. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman ya Bapak. Roh Kudus sudah menolong kami untuk mempelajarinya. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa